Mikrofon di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati rekan sekalian, di depan kita sudah ada satu alat peraga, alat peraga ya. Ada yang berani ke sini? Ini yang saya janjikan saya bawa di pertemuan awal itu ya. Ini adalah robot humanoid karena kita kan di awal-awal belajar terkait dengan itu kan ada yang ketiga robot humanoid. Jadi saya bawakan ini. Di dulu penelitian yang saya lakukan di tahun 2015-2016. Ini robot humanoid namanya Bioloid, robotis Bioloid kalau tidak salah itu. Maka saya agak kabur melihat ini. Di belakang ada tulisannya. Jadi dia terdiri dari, kalau kita hitung secara ini ya, bahasanya itu DOF, degree of freedom, derajat kebebasannya berapa. Jadi satu, ada motornya satu sini, dua, tiga ya di sini, di dada satu, di sini dua, tiga, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 2 servo di sini. Ini pergelangan kakinya ada 2 servo sini. 1, 2, 3, 4, 5, ada 2 ya. 6, 7, 8, 9. Jadi sebelah ini 9, kalau kali 2 berarti 18. 18 berarti 18 derajat kebebasan. Jangan dibandingkan dengan kita ya. Kita ini derajat kebebasannya banyak sekali ya. Jadi ini yang terbatas di robot ini hanya 18 derajat kebebasan. Waktu penelitian dulu sempat saya tambahkan 2 motor lagi di sini untuk kamera. Jadi untuk pan tilt gitu ya. Untuk ini vertikalnya dan juga horizontal. Entah kebalik nih, fan tilt itu, pan itu yang mana, tilt yang mana. Ntar 2 itu ya. Mungkin fan itu yang gini, tilt itu yang gini. Jadi kameranya bisa bergerak turun naik untuk kemudian men-tracking objek bola waktu itu. Ini karena tidak ada power atau tidak ada daya, tidak ada baterai. Ini baterainya dipasang di belakang sini. Ada baterai 1000 mAh ya. Kemudian tegangannya 11,1. Ya, 11,1. Itu dipasang di sini. Kalau misalkan lagi memprogram tuh saya pakai adaptor di sini. Saya colok sini adaptornya. Tapi saya tidak bawa adaptornya karena tadi agak banyak yang saya bawa ke atas sini. Jadi ini sudah saya janji bawa. Ini yang kemarin saya sempat perlihatkan di kuliah kita yang online karena saya tidak bisa hadir ke sini. Ini chassis yang dipakai 2008 sampai 2010 kalau tidak salah. Tapi akhirnya kita lomba pun tidak menggunakan ini. Tapi ini yang digunakan untuk praktikum di kelas. Saya yang tidak membawa yang tidak lengkap. Harusnya nanti insya Allah kalau saya ingat saya ambil dulu di Banjarmasin itu. Saya bawa yang lengkap. Di sini ada sensornya, sensor di depannya sensor garis gitu. Karena yang dirakit waktu itu oleh mahasiswa adalah robot line follower. Paham line follower? Dani? Oh ya, line follower ya, yang jalan di lantai ngikut garis gitu. Sampai sekarang lomba itu masih tren itu. Dan robot yang jadinya dijual berapa ya? Sekitar mungkin hampir 2 atau 3 jutaan yang jadi gitu. Jadi kit ya, tapi tinggal diprogram. Cuman yang dijual itu sensornya sudah bentuknya gini. Dia bentuknya gitu, kayak setengah lingkaran gitu. Karena itu untuk mendeteksi kalau misalkan nanti jalur atau garisnya itu tidak berbentuk lurus gitu ya. Ada kadang-kadang yang belok-belok gitu namanya jalurnya. Nah itu waktu mahasiswa bikin itu lurus gini aja, satu baris gitu. Waktu awal-awal mereka buat. Jadi mereka buat ini saya dibelikan oleh kampus. Ini yang saya sampaikan waktu pertemuan sebelumnya adalah mobil-mobilan ekskavator. Yang bagian atasnya ekskavatornya saya cabut, yang pengungkit pasirnya itu saya cabut. Saya ambil bagian ini aja. Sampai sekarang masih utuh itu di lemari di lab di Banjarmasin. Karena memang dari awal tidak digunakan. Nah, itu untuk ekskavator. Jadi saya hanya gunakan waktu itu ini aja. Ini adalah chassis robot yang mobil-mobilan ya, sebenarnya mobil-mobilan yang kemudian difungsikan sebagai robot waktu itu. Chassis yang kemudian ini bisa bergerak ini kan. Ini 4-wheel drive, tapi bukan 4-wheel drive seperti mobil pada umumnya. Kalau 4-wheel drive pada umumnya itu kan semua kalau bergerak ini keempat-empatnya bergerak.
Kalau ini tidak, ini seperti two wheel drive, tapi two wheel drive-nya ke nah, kanan-kanan saja, kiri-kiri saja. Nggak bisa kiri mempengaruhi ke kanan. Karena di sini ada dua motor. Ini nanti kalau di pelajaran kita namanya aktuator ya. Kita belum belajar sampai ke sana. Ada gearbox-nya di sini, ada transfer gearnya di sini juga. Ini transfer gearnya. Jadi kalau dia dari motor menggerakkan di sini ada gearbox-nya ya, masuk ke roda belakang itu nanti akan juga menggerakkan roda depan. Kalau Tamiya itu kan enggak ya. Kalau Tamiya kan semuanya kan bergerak ya. Depan belakang sama putarannya, seperti four wheel drive jadinya ya. Nah itu kalau Tamiya, tapi kalau ini enggak, dia bergeraknya. Waktu itu saya mencari ini di toko mainan, lumayan apa namanya, nyoba dulu. Jadi di toko mainan saya curi coba mana mainan itu yang kemudian bisa bergerak. Kalau dia mau belok kanan itu roda kiri yang jalan gitu ya, roda kanannya mungkin bisa didiamkan. Jadi dia beloknya ngesot gitu kan. Beda kalau misalkan mobil biasa atau mobil pada umumnya itu kan yang bergerak itu adalah roda depan ya kan. Steering wheel-nya adalah di depan. Kalau ini tidak, steering wheel-nya adalah di semua rodanya. Ada yang pernah lihat mobil yang saya lupa mobilnya mereknya apa tuh ya, yang kalau dia belok itu tidak hanya roda depan yang diputar oleh setirnya, tapi roda belakangnya juga bergerak. Saya lupa merek mobilnya, cuma nanti cari ya saya kebetulan kemarin ketemu pas dia ada muncul di YouTube Short gitu. Jadi mobil sekarang gitu ya, kalau dia belok kanan gitu ya, ini roda kirinya ini ya, kita bayangkan gini ya. Kalau di belok kanan kan roda depannya kan gitu kan, menyimpang ke sana ya. Itu roda kirinya, roda belakangnya menyimpangnya gini. Kalau gini ya, dia gini. Roda depannya kan belok tuh kan gini. Sedangkan roda belakangnya gini. Meimbangi roda depan ini yang belok ke sini. Jadi itu mobil-mobil yang sekarang ya, yang mobil kelas-kelas atas itu kurang lebih seperti itu. Kalau mobil-mobil pada umumnya tidak, masih depan ini aja yang bergerak. Jadi teknologi itu juga diadopsi oleh truk. Nah, jadi tidak hanya kalau mobil penumpang tidak ada ya. Saya mohon maaf lupa mereknya atau tipenya apa. Tapi saya pernah lihat di kemarin bukan lama, baru kemarin itu di YouTube Short kebetulan ketemu gitu yang mobil yang teknologinya sampai ke situ. Kalau truk sudah ada yang kayak gitu. Jadi truk-truk yang bagus-bagus itu yang diproduksi sekarang. Karena kalau truk itu kalau dia belok itu kan harus misalkan kalau mau belok itu kan harus gini dulu gitu kan, harus belok. Karena dia panjang lagi belakang. Nah yang sekarang truk itu yang tadi bannya bisa juga bermanuver maksudnya ya, yang dari ban belakangnya ini. Ini kan kalau ini ban depan. Jadi kalau dia belok gini ya, untuk belok kanan atau belok kiri gitu. Kalau misalkan dia belok kiri ya situ ya. Ini maka ban belakang itu gini posisinya, gini. Tidak lurus seperti ini. Kalau mobil pada umumnya kan lurus saja tetap kan. Ban depan aja yang gini. Jadi ada sedikit pemaksaan terhadap ban belakang karena dia posisinya tidak lurus. Nah, kalau misalkan ada pergerakan juga oleh ban belakang. Jadi kalau ban depannya gini beloknya, ban belakangnya gini. Pada saat belok itu. Bisa dibayangkan ya Aisyah ya. Nanti cari ya dia ya. Mungkin sambil jalan, sambil apa istilah kalau kata kuncinya ya, kalau bahasa Indonesianya model steering terbaru lah untuk mobil gitu. Jadi ban depan ban belakang yang jalan. Nggak tahu apakah itu benar anunya kata kuncinya, nanti sahabat coba dilihat aja ya. Model steering wheel yang terbaru. Baik. Itu tadi untuk mobile robotnya sudah. Kemudian humanoid. Yang kedua, nah yang kedua itu saya tidak punya ini ya. Tapi sudah saya coba mintakan ke prodi. Jadi untuk bahan praktikum kita di semester ini itu sudah saya sampaikan ke Pak Ruslan kemarin hari Senin ya. Pak Ruslan ini keperluan praktikum sudah. Saya coba bisa perlihatkan nggak? Tapi kita masih berdoa mudah-mudahan itu bisa disetujui ya oleh kampus ya. Nih ada sebenarnya ada berapa item ya? Ada 12 item. Tapi yang 1 dan 2 ini tidak saya minta atau saya nolkan karena harganya cukup mahal. Jadi saya minta untuk robot manipulatornya itu yang nomor 4 ini. 4. Ya, 4 ini. Jadi yang pertama yang saya minta baterai, yang pertama itu baterai, kemudian robot manipulatornya ada di sini. Nomor 4 ya. Nomor 5 ini baterai holdernya. Kemudian yang ke-6 ini chargernya.
Yang ketujuh kepala chargernya. Yang delapan, nah ini dia. Jadi robotnya itu yang saya minta dua macam ya. Robot mobilenya ini nomor 8. Nomor 8 ini kitnya. Kemudian nomor 3, nomor 4, maaf. Ini. Jadi yang ini dan yang ini. Harganya tidak terlalu mahal sih ini. Paketannya 325. Ini robot ini ya. Robot berodanya. Kemudian robot yang manipulatornya ini. Sebenarnya saya minta yang ini, tadi yang 889, tapi kayaknya terlalu mahal harganya. Akhirnya saya minta yang ini aja. Nanti bisa jadi puluhan juta jadinya kan. Nah, ini aja. Jadi ini dengan berapa dengan total ini? Tanpa ongkos kirim ya, tanpa ongkos kirim sementara totalnya kita 7,5 jutaan lah. Saya kira dua SPP-nya si Aisyah Dali cukup ya ini ya. SPP berapa sekarang? Berapa sekarang? 900 per bulan ya? 500 per bulan berarti satu semesternya 3 juta kan? Nah, kalau ini pembelajaran satu semester kan cukup tuh 3 juta kalau 2 orang ya, 2,5 orang. Baik, itu tadi yang saya minta ya ke jadi di kita di sini itu kadang-kadang perlu pertimbangan juga untuk kemudian meminta peralatan ini ya. Saya kesini biar tidak menghalangi slide-nya ya. Nah, robot berkaki nanti saya coba bawakan insya Allah. Enggak ada di sini, di Banjarmasin. Jadi kita lihat aja ya. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Di pertemuan kedua kita sudah bahas ini ya. Komponen dasar untuk robot. Kemudian yang controller itu sudah. Nah, yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, controller yang berupa microcontroller Mega 168 pada salah ya. Nah, di sini ada yang tebak ini apa ya? Ini controllernya ya. Ini si Yuda ya. Ridani, Nisa, Aisyah, itu si Novia, Rizky, Bal, Rabi, sisanya lupa. sisanya lupa. Baik. Sekali waktu nanti bertanya atau nyeletuk gitu ya. Jadi biar saya ingat itu siapa gitu. Kayak misalkan Iqbal itu kan kadang nyeletuk gitu kan. Jadi saya ingat itu Iqbal. Yang belakang tuh si siapa namanya? Rido. Itu juga saya kadang lupa. Baik, yang ada di depan ini adalah controller untuk robot humanoid ini. Jadi satu kontrol kecil ini bayangkan dia sudah bisa mengontrol 18 ini. 18 servo ya. Kalau yang terhubung ke sini tidak hanya ini ya. Nanti ada yang hubungannya dengan materi kita hari ini. Itu terkait dengan sensor. Ini ada sensor di kepala ini. Kalau kawan-kawan mungkin perhatikan sekilas itu ada sensor di dalamnya, ada perangkat ya, ada kabelnya yang terhubung ke dalam sini. Ini saya ngerakitnya luar biasa lama ini. Maksudnya ya tidak sampai berhari-hari sih. Beberapa jam lah gitu ya merakitnya. Kenapa? Kalau saya salah sekali pasang ini posisi saya harus bongkar lagi. Karena dia posisinya agak mepet-mepet gitu ini ya tempatnya. Ini sensor untuk menerima sinyal dari luar, dari remote, ada remote controllernya. Kemudian yang di tengah, ini ada sensor proximity namanya. Nanti kita bicarakan proximity sensor itu. Ini juga sebenarnya inframerah, tapi dia kalau ini inframerah receiver, kalau ini transceiver dan juga receiver dua. Jadi dia ngirim dan nerima. Kalau ini seperti receiver remote di AC, di TV gitu ya, atau di LCD projector yang atas ini, itu ada ininya juga sensor inframerah. Tapi dia hanya nerima. Kalau ini tidak, ngirim dan nerima. Tapi saya tidak ingat persis yang mana yang ngirim, yang mana yang nerima, di antara dua ini. Jadi kalau dia gerak jalan gitu ya, kalau ada tembok, dia akan berhenti kemudian belok. Dia tidak akan nabrak, karena ada ini. Ada dua lagi sensor ini yang harusnya dipasang di kaki. Karena kadang-kadang kalau dia jalan kaki itu kan duluan kan, nah gini kan, ya kaki duluan. Atau kaki kiri, kaki kanan tidak, ini kiri, ini kanan, ini tadi kiri. Jadi dipasang di sini di bawah sini. Itu untuk mengantisipasi kalau dia jalan, kemudian ada tembok atau halangan di depannya, dia sudah tidak hanya mengandalkan ini, tapi tidak saya pasang di kit ini. Ada, dia diberikan pada saat dia beli. Ini nih 18 DOF humanoid robot. Saya sudah berkali-kali tawarkan ini ke kawan-kawan mahasiswa sejak saya pulang tahun 2019. Untuk ada tidak yang mau melakukan penelitian menggunakan kit ini
Itu kan dia letoy ya kalau nggak diberi tegangan. Oh, udahlah jungkir balik. Ini bisa digunakan untuk keperluan alat peraga ya. Misalkan ada yang mau buat robot untuk peragaan sholat misalkan gitu ya, itu bisa dibuat karena dia gerakannya cukup lumayan, bisa bisa takbir, bisa bersedekap gini, bisa rukuk, bisa sujud, bahkan bisa nyungsep seperti ini. Ini arah ke belakang, ini bukan sujud. Ini kalau misalkan disujud kan gitu kan. Nah, ya kalau disujud. Gitu ya. Nah, tangannya gini. Tangannya aja nggak bisa dipelintir nih ya. Nah, anggaplah gitu ya tangannya ya. Nah, ini ada gerakan sujudnya juga. Nah, gitu. Udah dia berbaring aja di situ. Nah, itu yang sampai sekarang, itu dari tahun 2019 saya pulang, itu belum ada yang mau. Jadi mumpung saya ada di kelas ini, saya tawarkan juga, siapa yang mau silahkan nanti dipakai ini. Daripada bahasa Banjar itu apa ya, daripada karatan di lemari saya, mending dipakai gitu, untuk penelitian. Ya, gitu ya, kalau dia yang mau gitu. Nanti apa namanya? Sebenarnya yang diprogram itu hanya gerakannya. Jadi kontribusinya adalah memprogram masing-masing ini, masing-masing servo ini untuk gerakan-gerakan itu tadi. Jadi kalau misalkan gerakan takbir itu kan artinya kan kaki yang ini, yang kanan kiri kan posisinya tegak gitu ya. Kemudian badannya juga tegak dan tangannya seperti ini misalkan. Itu posisi takbiratul ihram. Dan seterusnya sampai sampai nanti bersedekap dan lain-lain. Sampai rukuk juga. Nah, itu dia. Itu kalau misalkan dipakai untuk pembelajaran anak-anak TK, SD itu kan menarik kan ya jadinya ya. Jadi tidak hanya jadi apa istilahnya ya? Orang informatika, kemudian belajar robotika, tapi juga menyinggung atau menyentuh bidang lain, bidang pendidikan misalnya. Jadi tidak hanya terbatas di robotika, kemudian orang di luar sana bertanya, gunanya apa gitu, gunanya apa, atau misalkan manfaatnya apa. Nah, kalau misalkan kita bisa sentuh ke dunia pendidikan tadi ya, itu akan lebih baik. Ini kan nanti kan PKL kan, belum ya PKL ya. Nah, belum nanti kan PKL. Kalau PKL kan nanti kan disuruh oleh instansinya bikin program biasanya. Nah, kalau ini nanti kalau misalkan penelitian setelah PKL maka bisa dipakai atau diimplementasikan di TK mana atau di SD mana. Saya kira TK lebih menarik ya untuk ini untuk diinikan. Nanti ada remote controllernya di sini. Jadi kalau misalkan kita pencet A misalkan gitu ya, di gerakan apa? Misalkan kita pencet yang B itu gerakan otomatis dari takbiratul ihram sampai sujud misalkan gitu loh. Jadi nggak usah misalkan lengkap karena keterbatasan posisi dan juga kemampuan kita menggerakkan ini atau memposisikannya di misalkan kalau tahiyat awal, tahiyat akhir itu kan agak beda ya posisinya. Saya kira untuk robot ini agak susah memprogramnya karena gerakannya tidak seluas manusia gitu kan. Masa kita menyilangkan kaki gini kan susah ya nih ya, ini nggak bisa nih dia seperti ini. Dia gerakannya kan hanya gini-gini aja. Tidak bisa nyilang gini nggak bisa. Kecuali ditambah satu servo lagi untuk bisa nyilang gini. Tapi itu tidak semudah itu untuk menambahkan servo lagi. Karena perlu ini lagi, perlu apa namanya? Perlu motor servonya, kemudian perlu memprogram yang lebih detail lagi. Kalau yang tadi cukup 18 servo itu diprogram untuk gerakan-gerakan tadi. Tidak perlu gerakan semuanya ya, gerakan yang ya umum-umum aja gitu ya, yang penting itu dari berdiri, takbiratul ihram, kemudian bersedekap, kemudian rukuk, sujud, udah cukup gitu. Nah, jadi mewakili beberapa gerakan sholat gitu ya ceritanya. Ya, sekedar untuk mengimplementasikan itu ya ilmu robotikanya ke dunia pendidikan seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, terus lanjut dulu. Nah, kita di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang kontrol. Tadi saya sebutkan ya, maaf. Nah, kontrol saya belum sebutkan. Ini ada controller namanya CM530. Mungkin sekarang sudah seri 7 atau seri 8. Coba nanti dicari tahu ya. Robotis humanoid controller itu sudah seri berapa sekarang? Newest kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya controller untuk robot humanoid yang terbaru itu pakai seri berapa? Ini kalau sini kan serinya CM530. Saya kira sudah seri 7 atau seri yang di atasnya lagi ya. Saya ingat terakhir itu seri 7 itu yang dijual di pasaran. Harganya mungkin di atas 3 juta satu kontrolnya ini. Kontrolnya aja ya. Kalau ini mungkin sekitar 1,5 atau 2 jutaan lah. Yang jenis ini ya, yang 530. Tapi sekarang sudah ada yang baru. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mungkin Ridho ada yang tertarik terkait dengan penelitian itu? Yang sana sih yang namanya?
Ujung, siapa? Yogi. Saya juga Yogi ini sebenarnya hafal tapi tidak ingat ininya. Yoginya apa sebelahnya Yuda itu sih? Fajar. Belakangnya Parabi itu sih? Rijal. Di depannya Yogi, Aziz. Kirinya Aziz, Faldi. Sebelah kirinya Faldi, lupa lagi saya. Udah, nanti dihafalin lagi. Baik, kita lanjut dulu ya. Apa yang kira-kira dibayangkan kawan-kawan terkait dengan ini? Sensor dan actuator. Sensor tahu ya, sensor ya. Aktuator itu juga sudah disebutkan ini. Aktuator itu berupa motor, tapi nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya kalau tidak salah. Jadi kita akan melihat karakteristiknya seperti apa, gunaannya di mana. Kita ke sensor dulu ya. Coba kita lihat sensor itu apa? Secara teoritis kurang lebih seperti ini pengertian sensor. Coba diterjemahkan kira-kira. Dok, apa Dok? Bayangan kita kalau sensor itu kan dia menerima sesuatu atau mendeteksi sesuatu gitu ya, atau mendeteksi perubahan itu di situ ya tulisannya ya, secara fisik atau secara elektrik. Yang sana siapa namanya? Rifai. Apa Rifai kira-kira? Ya, intinya perangkat ya. Bentar. Coba kita lihat. Apa yang dimaksudkan? Jadi perangkat yang kemudian mendeteksi apa Bal? Mendeteksi perubahan atau fisikal atau kuantitasnya ya. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu ya Aning ya pengertian. Tapi kalau diterjemahkan bebasnya apa? Intinya dia kemudian mendeteksi perubahan, karena kalau tidak berubah tidak mungkin dijadikan sensor ya. Artinya kalau suhu itu selamanya berada pada posisi 0 derajat saja tidak ada perubahan, tidak perlu sensor suhu ya kan? Kalau misalkan di udara segar kita ini tidak ada debu, tidak ada asap, tidak ada kebakaran hutan, itu kan artinya tidak ada perubahan. Ya kalau di surga ya kurang lebih seperti itu ya bayangannya segar gitu, nggak ada yang polusi segala macam. Nah itu tidak perlu sensor kalau di akhirat atau di surga gitu. Tapi kalau di dunia itu masih perlu ini. Nah kalau terjemahan bebasnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi sudah diterjemahkan oleh Iqbal dengan secara harfiah dan secara pengertian yang ada di slide tadi, maka kurang lebih seperti ini yang sederhananya gitu ya. Intinya semua sensor itu yang ada sekarang ya berusaha untuk mungkin tidak semuanya secara langsung bisa mengubah besaran-besaran yang ini sensor mana? Bukan ini. Ya. Berupa besaran kalau tadi inframerah ya, ada inframerah yang dideteksi dengan frekuensi tertentu kemudian diubah menjadi besaran listrik. Ada sebagian yang tidak langsung bisa merubah itu. Jadi dia perlu namanya nanti kalau di sini ada kontrolernya ya. Ada kalau bahasa itunya kadang-kadang sensor and transducer. Transducer itu yang mengubah dari besaran tadi besaran perubahan besar listrik, elektrik, kuantitas ataupun tadi ukuran tadi ya ke dalam besaran listrik. Nah, dia tidak bisa otomatis langsung menjadi besaran listrik. Karenanya dia perlu dihubungkan ya kalau sensor inframerah ini perlu dihubungkan ke controller. Controller yang kemudian menerjemahkan hasil sensing dari sensor ini ke dalam bentuk besaran listrik. Kemudian besaran listriknya dideteksi lagi ke dalam bentuk besaran digital. Misalkan kalau yang dideteksi tadi remote AC, maka dia tidak akan terjemahkan itu ke dalam sinyal yang kemudian bisa mengendalikan ini robot. Paham saya ya? Misalkan Rido punya remote sepeda motor gitu, dipakai ke AC kan nggak mau kan, ya kan? Atau Rido punya remote TV diarahkan ke AC itu sampai tahun depan juga nggak akan mau gitu kan? Paham maksud saya ya, kan ya? Ridani juga, ya Ridani. Pernah nggak nyoba remote TV kemudian ke remote AC itu mau? Mau kan? Atau apa Rabi? Pernah nggak Rabi? Ada Pak universal remote apa? Xiaomi katanya. Nah, itu ada juga ya.
Tapi gini, si Xiaomi pun kalau misalkan kita pakai remote apa istilahnya air blasternya ya, air blasternya itu juga kita kan harus ngubah-ngubah tuh di situnya kan. Nggak bisa kan misalkan kita pakai universal remote itu remote-nya AC ya remote projector, remote-nya AC ya remote TV nggak bisa, harus dispesifikkan di situ. Karena masing-masing produsen misalkan AC aja ya, AC itu mereknya LG dan lain-lain itu beda-beda frekuensi dari ini. Termasuk juga ini tadi dia punya frekuensi tertentu dari sama-sama inframerah ya, inframerah dengan maksudnya inframerah itu dengan frekuensi sekian hertz ya, tapi dipancarkan dengan frekuensi dengan apa sih bahasa ininya ya? Apa bahasanya, Bang? Jadi kalau misalnya saya ngetuk gini ya, dengan saya ngetuk itu kan beda tuh. Atau saya ngetuknya 3 kali atau ngetuknya 4 kali, beda, beda. Nah, itu beda tuh. Jadi masing-masing remote control dengan produsen berbeda itu punya standar sendiri-sendiri. Makanya kalau di remote universalnya si Xiaomi itu ya di handphone itu, kita perlu memilih apa namanya TV kah, AC kah, proyektor kah, atau apa lagi di situ ya. Kemudian mereknya apa, kemudian tipenya apa, kadang-kadang sampai segitunya. Tapi umumnya kita disuruh memilih tipe perangkatnya dulu, apakah TV, apakah yang lain, kemudian mereknya apa. Karena dia punya standar sendiri-sendiri tadi. Nah itu dia. Bisa dibayangkan ya. Nah sekarang kita masuk ke sini. Nah bahasa Inggris lagi. Bang. Jadi sensor-sensor itu dibedakan dari berdasarkan kuantitasnya atau kuantitasnya. Nah sekarang kita fokus ke apa, Bang? Vi bisa terjemahkan, Novi? Kurang lebih seperti itu ya. Ini dia. Paham ya? Kalau yang diukur suhu berarti terkait dengan perubahan suhu, perubahan temperatur tadi. Kalau yang diukur oleh cahaya, berarti yang diukur adalah perubahan intensitas cahaya. Kalau misalkan diukur adalah warna, sensor warna, maka itu adalah perbedaan warna. Kalau warna itu kan ada kombinasi antara cahaya dengan gelombang tertentu ya, Bel ya. Misalkan merah itu campuran apa? Merah itu warna dasar ya. Merah itu warna dasar. Warna dasar itu apa? RGB itu apa? Red, green, blue ya, red, green. Kalau dicampur misalkan sedikit merah dengan sedikit biru jadi apa? Merah campur biru jadi ungu. Ungu ya. Biru campur hijau jadi apa misalkan? Nah itu adalah jadi campuran-campuran itu. Kalau Iqbal punya handphone dengan sensor kamera ya, nanti kita masuk ke sensor kamera. Nanti aja biar pas gitu ya di posisinya. Jangan sekarang, kita nanti akan masuk ke sana ya. Sensor tekanan ada yang pernah punya timbangan digital? Pernah ya timbangan digital. Itu kalau kita injek kan posisinya berubah tuh. Nah perubahan posisi itu yang kemudian dideteksi sebagai perubahan tekanan tadi ya. Salah satunya perubahan posisi, perubahan tekanan, dan kemudian dikonversi perubahan tekanan itu ke dalam besaran digital, besaran apa sih namanya? Berat ya, besaran berat. Nah biasanya satunya kilogram. Biasanya di puskesmas atau di dokter itu kan. Atau kalau mau bikin SIM itu kan diperiksa dulu ya di sedepan gitu ya. Jadi ditimbang berat badan, diukur tekanan darahnya, kemudian disuruh ngelihat buku yang ada. Punya SIM nggak? Bikin SIM-nya langsung apa? Langsung dengan si tukang parkir di situ apa melewati yang umum dulu? Ya kalau yang umum kan harus melewati itu dulu. Ada tes-tesnya dulu di situ. Baik, kita lanjut dulu ya. Karena anak saya itu bikin SIM-nya langsung. Maksudnya langsung foto di dalam, langsung ambil di belakang gitu. Karena nunggunya lama ya. Nunggu harus tes psikologi lagi di depan itu ya kan. Itu saya membawa anak saya ada berapa jadinya? 3 jadi. 2, saat yang pertama itu dengan sepupunya. Anak yang paling besar itu dengan sepupunya. Yang kedua yang berikutnya lagi yang nomor 2. Jadi agak aneh juga. Tapi saya sudah bikin SIM anak saya itu sudah di umur 17 bukan di umur 16 atau 15.
sudah sesuai dengan ini. Jadi setelah dia cukup umurnya 17 baru besok atau beberapa hari berikutnya dibawa ke sana bikin SIM. Cuman yang ditakutkan orang-orang untuk bikin SIM itu yang sementara ini ya, yang kemarin itu juga karena tesnya itu yang banyak kesalahan banyak. Tes mengendarainya itu ya, yang banyak gagal katanya. Termasuk yang angka 8 itu, tapi sekarang ada kayaknya udah nggak lagi ya, Bro ya. Ganti angka 9 atau berapa itu. Udah nggak lagi angka 8. Angka 8 itu bikin momok yang kemudian kalau kalau idealnya mereka gitu ya, di angka 8 itu kan nggak boleh menurunkan kaki itu. Ya kan? Nggak boleh keluru kaki malah gagal. Kalau gagal udah ini. Jadi ulang lagi besok, bukan besok ini minggu depan itu baru boleh lagi. Nah itu yang jadi masalah kemarin itu. Nah ini sudahlah, tidak jadi pakai ini ya, tidak jadi pakai jalur normal. Baik, kita lanjut. Sudah tadi ya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis sensor yang tadi berdasarkan apa yang diukur, apa yang kemudian ingin sensing gitu ya. Sensing itu apa ya? Bahasanya. Kita lihat dulu. Yang pertama ini electric current. Ini adanya di mana ya? Coba kita lihat dulu ya contohnya. Kalau di charger ya, charger ya, ya. Di charger itu kan ada yang auto cut off ya biasanya ya. Jadi kalau misalkan baterai kita itu kan di 3,7 volt tuh baterainya handphone itu. Kalau sudah lebih dari 4 volt misalkan 4,1, 4,2 maka chargernya akan memotong itu. Meng-cut off akan menyetop istilahnya ya. Yang pertama itu untuk menghemat tenaga dari chargernya, yang kedua untuk melindungi baterainya dari kelebihan kapasitas atau kelebihan tegangan. Karena kalau di cas terus dia akan naik terus dari 37, 38, 4,1, 4,2 mungkin dibatasi 4,1 atau 4,2 itu sudah selesai. Jangan lebih dari itu kemudian chargernya diputus. Nah, itu contoh dari sensor arusnya tadi. Contoh lain misalkan ada juga kalau yang sederhana sih di MCB itu ya, tapi kalau MCB sekarang itu semi otomatis ya maksudnya ya. Di meter listrik yang ada di rumah kita itu kan ada kan? Misalkan di rumahnya Anissa itu dayanya berapa watt? Bisa 1300 misalkan ya. Kalau Anissa pasang apa sih yang lebih dari 1300? Apa? Misalkan oven microwave misalkan gitu ya. Itu dayanya 1500. Anissa pasang di dapur, colok langsung jeglek di depannya. Nah, itu ada sensor arusnya di situ ya. Tapi sensor arusnya kan semi otomatis, maksud saya semi otomatis. Pada saat kita mau meng-on-kan lagi kan kita harus mengkliknya secara manual di meter listriknya. Nah itu, jadi kalau misalkan digunakan di handphone tadi untuk charger laptop itu juga ada ya charger laptop ya. Di dalam laptopnya itu ada auto cut up apa isinya charging current ya, charging current atau arus pengisiannya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang digunakan di berbagai peralatan kita umum. Di robotika kira-kira apa? Belum ya. Mungkin ini karena kita masih berbicara sensor secara umum, mungkin beberapa diantaranya belum terlalu menyentuh ke sistem robotika. Tapi kalau di situ disebut otomasi industri, bisa jadi salah satunya adalah nanti otomasi terkait dengan bagaimana apa ya banyak kalau di industri ya itu ya. Kalau di industri saya kira kalau mobil gitu ya, kalau sepeda motor yang nanti juga ada itunya, ada pemutusnya. Kalau di industri apa ya? Oh, bentar. Ada yang pernah lihat robot vacuum cleaner nggak? Nah, apa namanya? Rubah ya. Ada juga yang merek-merek lain itu ya. Itu salah satu yang disebutkan itu. Pernah lihat nggak dia pada saat dia baterainya habis, kemudian dia mundur gitu ke charger stationnya. Nah, itu dia. Nah, itu salah contoh aplikasi current tadi, pembatas arus tegangan arus listrik ya, pembatas arus listrik tadi di aplikasi robotika. Jadi kalau misalkan si robot itu dia bisa menuju charging stationnya sendiri, kemudian kalau sudah selesai atau sudah penuh dia akan keluar dari charging stationnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dia di jadwal untuk membersihkan rumah ini ibu-ibu senang sekali nih. Ya. Di kos-kosan ada, tapi di kos-kosan terlalu sempit ya. Kalau hanya kos-kosan 4 kali 4 meter itu kan terlalu sempit, udah disapu sendiri aja di sendiri. Daripada beli robot 5 juta itu ya Bal ya. Berapa harganya Bal? Harganya sekitar itu ya kurang lebih. Jadi,
Mini vacuum cleaner saja. Kalau hanya segini mungkin tidak terlalu luas ya. Tapi kalau rumahnya cukup luas itu biasanya ya perlulah itu untuk ini. Atau pas ditinggal gitu ya, ditinggal pergi. Atau memang rumah yang tidak ditinggali setiap saat ya, ya seperti itu. Atau juga yang punya anak kecil atau yang punya binatang piaraan gitu kan, itu perlu tuh. Ya sampai sekarang memang saya belum belum sempat beli itu. Kenapa tadi? Karena harganya mahal. Jadi yang dibeli vacuum cleaner itu aja yang diinikan. Kalau beli robotnya belum. Iya, masuk robot masuk mahal. Anak saya tuh sering sekali, "Oh, beli itu dong yang bisa menyapu sendiri, bisa ngepel sendiri gitu." Saya bilang harganya mahal. Kalau misalkan kita beli itu, ya apa namanya, otomatis perlu menabung dulu gitu kan, karena tidak bisa serta merta beli yang harganya sampai belasan juta itu. Yang ngepel itu kan sampai belasan juta harganya itu. Bahkan lebih kadang-kadang. Kalau yang kecil mungkin 30 kali 30 cm diameternya itu ya. Itu mungkin bisa 5 jutaan, 5 6 jutaan. Kan gue nyedut. Baik, itu ya contoh real di dunia robotik untuk tadi. Kita lihat yang kedua terkait dengan sensor potensial atau magnetic radio. Sebenarnya ini ada di handphone masing-masing itu. Kita masuknya ke radio ya atau magnetik. Pernah tahu istilah elektromagnetik? Pernah ya? Oh ya. Dulu kan belajar di SMP atau di SMA itu atau di SMK-nya kan ada sinyal elektromagnetik. Itu adalah sinyal yang sekarang beredar di sekitar kita nih. Sinyal seluler, sinyal bluetooth, sinyal wifi, sinyal remote tadi kadang-kadang, tapi remote enggak. Remote tertentu ya pakai, kalau remote ini tadi dia pakai inframerah, beda lagi, beda 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 rumpunnya. Kalau magnetik atau elektromagnetik atau radio sensor tadi itu, nah yang sederhana itu ada access point itu ya di belakang itu kan dia pakai sinyal elektromagnetik. Kemudian wifi yang ada di handphone kita itu juga wifi apa namanya, adapter ya, yang namanya wifi adapter atau wifi adapter ya namanya ya. Kemudian seluler signal adapter, apa sih kalau di handphone itu apa sih namanya, penerima sinyal selulernya itu modul kan ada dulu namanya apa ya, GPRS, kemudian masuk ke 2G, masuk ke 3G, 4G, 5G, bahkan katanya ada yang sekarang 6G, belum ya, belum sampai Indonesia kayaknya. 5G aja masih di kota-kota sana ya. Banjarmasin ini nanti sisa-sisanya aja. Yang penting jalan normal udahlah. Sebenarnya kalau 4G itu normal tidak ada gangguan, sudah cukup saya kira. Tapi karena kadang-kadang ya namanya inovasi itu ya ada terus, kemudian ada yang lebih bagus, kemudian ada yang produsen juga yang memproduksi yang terkait dengan apa tadi, perangkat seluler yang katanya lebih cepat proses komunikasi dan transfer datanya, itu akhirnya ada, dan konsumennya juga apa istilahnya bahasa Indonesianya itu, konsumerismenya tinggi ya gitu ya, konsumerismenya tinggi. Paham konsumerisme tinggi itu? Maksudnya kalau ada yang baru pengen aja ada iPhone 15, pengen beli aja iPhone 15 gitu ya. Walaupun sekarang iPhone 15 pakai Type-C katanya ya kan, udah kembali ke Android itu, kayak Android gitu. Tidak lagi pakai Lightning ya, Lightning. Baik, itu namanya konsumerisme ya, bahasa Indonesia. Baik, jadi sensor ini ada di hampir semua handphone kita, bukan di hampir lagi, di semua handphone kita itu. Karena ada sensor yang kemudian mendeteksi sinyal elektromagnetik yang kita sebut sejak dulu namanya cellular signal. Ya, cellular signal ya. Sinyal seluler ya bahasa gitu ya. Nah, itu dia menggunakan ini. Bentuknya seperti apa? Nah, dicari tahu nanti ya. Coba dicari tahu nanti ya. Sensor. Jadi intinya biasanya ada antena, kemudian ada osilator, kemudian ada nanti pengolah sinyal apa namanya? Selulernya itu apa sih namanya? Saya lupa namanya. Jadi hampir semua handphone itu kan ada antenanya. Mungkin ada yang tahu di sekelilingnya itu ada garis antenanya ya, di belakang kadang-kadang juga. Kalau radio yang lama-lama itu kan kalau ada yang antena yang ditarik gitu. Kalau TV yang di rumah itu kadang-kadang ada antena TV yang begini ya, apa namanya? Kalau antena TV digital sekarang yang ditempel di tembok itu yang gempat gitu. Di rumah pakai TV digital bisa? Enggak.
Iya sama, berarti di rumah saya itu TV itu hanya digunakan anak saya untuk nonton apa namanya dari laptop kalau ke TV gitu. Jadi tidak menonton TV lagi, apalagi sinetron. Nggak ditonton gitu sih. Akhirnya kemarin itu juga eh, di bapak di rumah ibu bapak ibu juga tidak bisa nonton TV karena apa? Karena TV-nya yang analog sekarang kan sudah di stop ya siarannya ya, full di stop. Jadi yang di anu kan siaran TV digital. Tapi sampai sekarang tidak saya berikan itu nih. STP box digitalnya kan harus dibelikan itu kan untuk mengubah sinyal digital itu ke TV yang lama-lama. Nah itu dia. TV saya kebetulan tidak ada apa namanya receiver digitalnya, jadi tidak bisa juga menerima sinyal digital sekarang. Baik, kita lihat. Ada yang pernah lihat sensor ini? Kalau ada yang pernah punya di rumah itu biasanya dia digabung dengan sensor suhu, dijual gitu. Coba jadi marketplace atau di aplikasi toko online itu ada sensor suhu gitu. Biasanya dijual sekaligus dengan sensor kelembapan. Harganya mungkin 50-an ribu tuh kurang lebih atau sampai 100-an ribu lah. Jadi tempel di tembok digital dia biasanya. Jadi di situ ada sensor kelembapannya, ada sensor suhunya. Sensor kelembapan itu intinya mengukur kadar air udara di sekitar kita sini. Jadi saya tidak tahu persis memang cakupan dari sensor yang dijual di pasaran itu berapa luas, berapa meter gitu. Jadi kalau misalkan ada ruang ukurannya, ini kalau ini 5 kali 5 meter ya kurang lebih ya. 5 kali 5 meter itu cakupannya berapa jauh? Misalkan saya beri di sebelah ujungnya si apa? Jadi namanya Yuda bukan? Siapa namanya? Yogi ya. Sebelah Yogi misalkan kita beri kipas yang ada airnya, kemudian di pojok situ kita beri ada heater misalkan di situ. Kita ukur sensornya di sekitar situ ya. Kira-kira kelembapannya terukur berapa? Mestinya akan beda kan kalau sensor kelembapan itu kita tempatkan di Yogi di pojok kiri belakang sana dengan yang di pojok kanan situ. Kan beda. Nah, yang saya tidak tahu tadi cakupan dari sensor humidity atau kelembapan yang dijual di pasaran itu berapa meter persegi radiusnya atau berapa meter ya radiusnya ada berapa meter gitu. Nah itu yang belum tahu. Nah biasanya kalau kawan-kawan yang di Student Engineer baru untuk kemudian melakukan penelitian itu ya, yang terakhir mahasiswa saya itu menggunakan sensor humidity ini untuk mengontrol suhu dan kelembapan di rumah walet. Jadi dia punya rumah walet gitu kan, dimasukkan ada kipas anginnya, ada blower untuk menyedot udara panas dari luar. Di dalam itu juga ada kipas yang bisa meniupkan yang kayak kipas. Kalau di kawinan-kawinan di resepsi itu kan ada kipas anginnya ada airnya ya kan. Nah itu juga di rumah walet itu biasanya ada itu ada sprayer airnya juga. Kemudian ada kalau di lantai-lantai seperti ini ada kolam-kolam yang berisi air. Ini pernah masuk rumah walet? Bisa bayangkan? Ada ruangan seperti ini ada apa namanya istilah saya rak gitu ya di plafon situ, kemudian nanti kan si burung itu nempel di situ bikin sarang dari liur burungnya itu, kemudian di bawahnya ini itu ada kolam-kolam airnya, kadang dibuatkan kolam kayak kolam renang mini gitu, tingginya mungkin sekitar sejengkal 20 atau 30 cm diisi air. Hampir di semua ruangan itu ada itunya, kemudian ada sprayernya, sprayer untuk nyiram air itu ya, sprayer kalau di masjid-masjid Masjidil Haram atau Masjid Madinah itu kan ada kan itu. Atau di masjid yang lain, atau di resto mana itu di Martapura itu kan ada yang ada sprayernya, ada sprayer airnya. Jadi kalau misalkan udara panas seperti sebelum-sebelumnya, ini kan sudah agak mulai hujan. Nah di dalam ruang walet itu serumit itu adanya. Jadi harus kan walet itu harus dia bisa tinggal, bisa menginap, bisa kemudian berkembang biak, bisa beranak pinak istilahnya di dalam ruangan yang disediakan itu dengan suhu kurang lebih sekitar 27 sampai 28 derajat. Jadi kalau misalkan pada saat kemarin panas-panas sampai 34-35 derajat itu pada keluar dia. Biasanya gitu ya. Nah, jadi si mahasiswa tadi membuat alat untuk kontrol itu. Karena katanya ya, saya bilang kalau dipasangnya AC gimana? Ada Pak yang masangnya AC. Itu kan bayangkan kadang-kadang yang punya rumah walet tidurnya nggak pakai AC misalkan gitu ya. Tapi ini nggak aja bercanda aja. Mestinya yang punya walet itu biasanya orang kaya tuh biasanya. Kalau dipasangnya AC Pak katanya di rumah walet itu nanti sarang burung waletnya itu berwarna agak kekuning-kuningan, agak kecoklatan gitu jadinya. Itu bedanya kalau dia menggunakan sprayer manual, kemudian blower manual,
dengan yang dipasangnya AC. Karena kalau dipasangnya AC otomatis kan terkontrol ya suhunya ya. Oh ya, kalau AC dipisir seperti ini nih, misalkan kita setting suhunya 25 derajat, maka kalau suhunya naik sedikit jadi 26, dia akan menghidupkan kompresornya. Kalau sudah mencapai 25, dia akan mati lagi. Suhu di sekitar AC-nya situ. Tapi kalau di situ misalkan suhunya 28, di situnya sudah 26, dia akan mati. Nah, 25 dia mati. Karena cakupannya tadi sekali lagi, sensor kelembapan yang ada di slide ini itu terbatas mungkin hanya sekitar 2 atau 3 meter dari situnya. Tidak bisa dari 5 meter atau dari 6 meter itu kedeteksi enggak bisa. Ada keterbatasan ininya ya. Nah itu tadi. Jadi kalau tadi berbicara tentang sensor ini di rumah walet, kalau pakai AC nanti kualitasnya turun. Kalau kualitasnya turun, harganya juga turun. Misalkan harga awalnya, misalkan ya 10 juta per kilo, kalau sudah warnanya berubah dari putih bersih gitu ya, dari agak kekuningan, maka harganya jadi turun. Itu kan diekspor semua kan. Ya ada juga sih sebagian rumah makan yang menyediakan es buah sarang burung walet gitu ya. Tapi ada juga yang saya kira itu gimmick aja atau istilahnya aja. Tapi bukan sarang burung walet itu yang lain, mungkin rumput laut atau yang lain yang dimasukkan. Karena sarang burung walet kalau sekali minum itu, sarang burung walet itu kalau ditimbang mungkin sekitar 100 gram itu tidak sampai satu sarang itu. Kalau satu makanan itu harganya berisi 1 gram itu, artinya kan sudah 10 juta hanya dari sarang burungnya aja kan, burung es batu dan lain-lain gitu. Maksudnya harganya jadi mahal gitu loh kalau kita makan itu atau minum. Ya, baik, lanjut dulu. Sampai sini, Ridho, sudah bisa bayangkan dong? Kalau saya kurang tahu ya, di handphone itu ada nggak sensor kelembapannya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya itu ya? Berarti harus dimounting eksternal ya, ya. Ada yang jual berarti eksternal temperatur atau humidity sensor yang dicolok kayak ini ya. Saya belum pernah ini. Oh, thermal kamera yang kayak thermal kamera itu yang ada inframerahnya itu ya, bukan? Iya. Deteksi panasnya itu ya. Oh iya, saya belum pernah lihat yang saya pernah lihat lensanya, tapi kalau yang dimonting ke ini saya belum pernah tahu. Yang dimonting ke handphone ya, maksudnya dihubungkan via USB-C-nya itu ya maksudnya ya. Kan beda tuh kata-kata mounting dengan connecting, ya kan? Jadi kalau mounting itu kan langsung nempel gitu kan bahasanya ya. Misalkan itu handphonenya Ridani itu. Kalau di mounting itu artinya dipasang di lensanya gitu. Itu di mounting. Tapi kalau di connecting gitu kan pakai kabel atau pakai ada media lain gitu yang kemudian menyebarkannya antara dua peralatan atau dua sen. Kita tadi sampai humidity. Sekarang keempat. Ada yang pernah tahu ini? Kalau di rumah saya itu sensor coba dicarikan Rizky, coba dicarikan water flow sensor itu bentuknya seperti apa? Coba dicarikan di Google, minta tolong. Water flow sensor aliran air gitu ya maksudnya. Itu harganya berapa? Saya pakai itu dulu mungkin harganya di atas 100.000, tapi karena sekarang sudah banyak dijual di pasaran, kayaknya harganya sudah turun mungkin 30 atau 40.000 itu. Water flow sensor. Jadi saya pasang itu di pompa air di rumah. Jadi pada umumnya sebenarnya sensor di ini ya, saya balik dulu sini ya. Sensor di pompa air ini kalau yang di bagian baru Martapura ada. Hah? Belum. Sambil cari ya. Mungkin Anissa atau Aisyah bisa bantu. Sambil jalan. Kalau di Martapura Banjarbaru ini kan rata-rata pakai sumur bor ya, sumur bor sih, sumur biasa gitu ya. Kan ada pompanya biasanya dimasukkan di dalam situ ya, Novi ya. Kalau Novi pompanya di atas sumur aja, berarti pompanya atau sumurnya tidak terlalu dalam tuh. Kalau pernah saya di Jogja itu sumurnya ada berapa belas meter. Jadi pompanya saya masukkan ke dalam. Nanti pipanya keluar. Dan itu tapi tidak menggunakan pressure sensor, tidak menggunakan flow sensor, tapi menggunakan sensor apung yang ada di tandon. Nah, itu beda lagi, tapi ini tidak ada di sini ya, sensor apung. Tapi saya tadi minta tolong carikan itu tadi, water flow sensor. Saya gunakan itu karena saya punya tandon
Kemudian kalau dari tandon itu saya tidak pompa airnya, maka ke rumah saya sampai ke ujung gitu ya, itu airnya kecil sekali. Yang dekat aja airnya kecil. Kenapa? Karena dari tandon itu, karena tandon saya tidak terlalu tinggi ya. Mungkin dari rumah itu hanya naik 1 meteran aja. Kalau saya naikkan terlalu tinggi, nanti air dari PDAM tidak bisa masuk ke tandon. Jadi saya itu kan pakai PDAM. Jadi air dari PDAM ke tandon itu sekitar 2,5 meteran kurang lebih naiknya ke atas. Itu yang saya tampung karena airnya kecil dari dari PDAM-nya. Jadi untuk mengantisipasi itu kan saya pasangi pelampung aja di itunya di tandonnya. Jadi air PDAM itu selalu mengalir ke tandon. Kemudian dari tandon baru saya masukkan ke pompa, baru dari pompa ke keran-keran ke pipa yang lain gitu ya. Nah itu saya pakai water flow sensor. Kalau saya buka keran itu ya, maka nanti water flow sensornya itu akan dialiri oleh air. Kalau dia dialiri oleh air, nah susah ya, agak belibet ya, karena R dengan L. Dialiri oleh air, maka dia akan aktif untuk menghidupkan pompanya. Jadi dia perlu 1, 2, atau 3 detik dulu, kemudian baru bisa hidup. Kalau pressure sensor itu bedanya, sekali kita buka, langsung tekanan yang ada di tabung penampungan udara di mesin pompa itu akan mengeluarkan akan mengeluarkan tekanannya. Dan tekanan itu yang kemudian mendorong switch atau saklar untuk menghidupkan pompanya aktif seperti itu. Kalau di rumah saya itu dua-duanya. Nah, besok-besok saya foto lah insya Allah biar kelihatan gitu ya. Yang mana yang pressure sensor, yang mana water flow-nya. Nah, jadi sudah saya pakai cukup lama itu water flow sensornya untuk kemudian menjadi pemicu untuk menghidupkan tadi pompanya. Bisa dibayangkan ya, air mengalir, kemudian kalau misalkan kawan-kawan lihat meternya PDAM, di jalan punya PDAM di sini ya, Anda nggak tadi sah? Ada water flow. Nah itu harganya berapa sih? Tuh kan murah kan sekarang kan? Saya belinya dulu di atas 100.000 kalau tidak salah ingat ya. Habis itu sampai 70-80.000. Dia ada 2 kabel di situ. 2 kabel itu sebenarnya hanya. Jadi kalau misalkan gini ya, ini sensornya itu kalau air lewat dia nanti menghubungkan saklar ini ya gitu loh. Kalau air lewat, nah terhubung gitu. Kalau selama airnya tidak lewat dia begini, membuka gitu ya posisinya. Tapi kalau dilewati air, nah gitu, menutup ya gitu. Itu aja sebenarnya prinsipnya sederhana. Kalau dilewati air, dia menutup saklarnya. Kalau menutup, dia akan mengaktifkan pompanya. Pompanya aktif, maka akan menambah tekanan ke pipa yang ada di keluarannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu biasanya dipakai nih ya, kalau di water flow sensor, dipakai di pipa booster namanya. Bukan pipa, pompa booster. Jadi kalau misalkan sini kebetulan kayaknya tidak punya pompa booster deh. Karena tidak perlu maksudnya tidak terlalu banyak belokan di lantai berapa nih? Lantai 3 atas ya. Sini, situ lantai 4 atas ada tandonnya juga sana. Itu biasanya perlu kalau misalkan kita pakai shower. Shower itu kan dari pipa bawah naik ke atas gitu kan ya. Kalau dari tandon saja itu tidak cukup kuat biasanya untuk menekan sampai ke shower itu bisa keluar sempurna airnya. Shower untuk mandi itu. Jadi kalau misalkan Ridho di sini rumah apa kos juga? Rumah ya. Pakai pompa sumur ya. PDAM ya. Nah kalau PDAM ada tandonnya juga nggak? Nggak. Ada tandonnya juga nggak? Nggak. Berarti langsung PDAM dipompa ya langsung ya. Nah itu kalau tanpa pompa kan air dari ininya nggak bisa keluar ya dari masih keluar nggak? Keluar. Nah dari showernya masih bisa ya? Berarti masih bagus di sini anehnya PDAM. Kalau di Banjarmasin itu sudah nggak bisa lagi karena keluar air kecil dari keran itu sudah sangat kecil. Jadi saya tadi sekali lagi saya kumpulkan di tandon, dari tandon saya pompa. Itu agak panjang urusan namanya. Nah ini pressure tadi sudah kita singgung. Ada di salah satunya di sensor untuk pompa air. Pernah perhatikan kompor gas di rumah ada sensornya itu? Nah lihat nggak? Di regulator di gas di atasnya ada regulatornya kan? Ada kan yang ada jarumnya itu? Nah itu pressure sensor itu. Tapi memang di situ tidak digunakan untuk keperluan lain-lain ya, hanya untuk mengindikasikan gas itu ada tidak ada. Bahkan itu saja ya, padahal di situ kan ada tekanannya misalkan 300 PSI misalkan, itu berkurang kan 200, jadi 100 sampai nanti 0 gitu. Saya di rumah pun hampir tidak pernah perhatikan itu kecuali habis gasnya gitu kan. Baru kebuka di bawah kompor, gasnya udah habis.
perhatian itu. Padahal tujuannya kalau misalkan ada sensor tekanan tadi itu ya, untuk lihat ini gasnya tinggal berapa kilo lagi. Karena kita kan tidak pernah kan misalkan, oh ini gas 12 kilo sisa 5 kilo nih kayaknya, ini nggak seperti itu kan. Kalau sudah habis sudah beli aja gitu. Kalau misalkan gasnya sudah tidak aktif, jarang kita perhatikan itunya. Cuman kadang-kadang saya perlu menggunakan yang regulator ada pressure sensornya tadi untuk melihat bahwa tadi regulator yang itu tadi dari gas untuk ke pipa itu ya, penantara ke pipa tadi atau ke selangnya itu mengalir apa tidak gasnya. Karena kalau misalkan dia tidak mengalir, itunya tidak menunjukkan apa namanya ada tekanan, berarti dari gas ke regulatornya itu tidak terhubung gitu. Nah, itu yang saya kadang-kadang perlu. Jadi kayak saya tidak menggunakan regulator kompor gas yang tidak ada itunya. Selalu ada yang itunya rata-rata. Baik. Ini ada lagi nih. Ada yang pernah tahu nggak? Tapi nggak tahu nih dijual di anu nggak ya? Kalau yang untuk mobil itu biasanya ada. Jadi tutup ban mobil yang kemudian ada sensor tekanannya, kemudian dia ada baterainya. Ada baterainya di situ, kemudian dia terhubung ke receiver di dalam mobil, misalnya dipasang di dalam mobil. Jadi dia bisa tahu ban mobil depan kanan itu tekanannya berapa, ban mobil belakang kanan berapa. Masing-masing tutupnya itu ada ini. Coba nanti dicari ya di marketplace itu. Sensor sensor tekanan ban mobil gitu. Jadi dia dijual 2 pasang ya. Kalau mobil itu kan 2 pasang, 2 kali 2 4 buat buah. Jadi dia yang kemudian itu dikembangkan oleh orang-orang sekarang. Harganya kayaknya sudah mulai lumayan murah tuh. Tapi mungkin akan perlu dicas sekian hari atau sekian minggu gitu. Karena apa? Karena dia setiap waktu kan mengirimkan sinyal ke receivernya untuk mengetahui tekanan ban sekarang itu secara real time-nya berapa. Baik, nomor 6 saya kira sudah tidak perlu dibahas terlalu ini ya, karena tadi sudah kita berikan contohnya. Ini biasanya digunakan untuk tadi mengukur suhu. Jadi kalau yang tadi beli sensor kelembapan kadang-kadang sudah include dengan sensor ininya, sensor suhunya ya. Nah, ini dia. Baru kita masuk ke yang kita gunakan ya. Mungkin secara tidak sadar kawan-kawan itu saya arahkan kepikirannya untuk melihat gambar yang ini ya, gambar yang sebelah yang kecil itu gambar. Itu robot yang tadi ada di list untuk kita usulkan di Keprodi atau di lab yang kita minta belikan, itu adalah nanti kalau dirakit seperti itu gantinya. Jadi kit robot beroda 2, ada satu roda bebasnya, ada sensor ultrasonik di depannya ini. Sensor ultrasonik itu kita namakan kalau di sini tadi di pelajaran dan di materi ini adalah proximity sensor. Proximity sensor itu artinya sensor yang kemudian bisa mengukur jarak yang kemudian menggunakan media tertentu ya untuk mengukur jaraknya itu. Karena misalkan yang pertama itu kalau ini ya, inframerah ya. Kalau di situ ada inframerah nggak? Ada ya, inframerah ya. Nah. Jadi intinya inframerah itu dia tembakan ke objek di depan, kemudian pantulannya dia baca lagi di sini. Paham ya? Nah, jadi misalkan dia akan ukur waktu pantul dari misalkan ini ke siapa? RAPI ya. RAPI ya ke belakang atau ke tembok yang belakang bawah AC itu. Misalkan dia pantulnya dalam waktu kurang lebih misalkan 10 detik gitu ya. Berarti jaraknya misalkan ya, ini berapa nih? 3 meter misalkan. Kalau mantulnya 2 detik berarti jaraknya lebih dekat lagi dan seterusnya. Jadi semakin kecil jarak waktu pantulnya, maka akan semakin dekat jarak itu dideteksi oleh sensor ini. Nah, termasuk juga sinyal ultrasonik ya. Ultrasonik, ini saya tidak bawa. Jadi saya bawakan insya Allah. Yang ada di depan itu, ini mana ya? Ini nih. Nah, ini. Nah, sensor ultrasonik yang termasuk dalam sensor proximity ini, dia akan juga mengirimkan, itu ada 2 bulatan. Satu mengirim, satu nerima. Jadi kalau tadi menggunakan sinyal inframerah, kalau yang itu menggunakan sinyal suara. Sinyal suaranya berupa sinyal ultrasonik. Coba dicarikan tahu sinyal ultrasonik itu frekuensinya berapa?
Sinyal ultrasonik itu frekuensinya berapa? Sinyal ultrasonik, kita cari tahu. Bal, coba cari tahu sinyal inframerah itu frekuensinya berapa? Nah, itu Aisyah menyarikan sinyal ultrasonik frekuensinya berapa? Biar kita tahu, karena saya tidak menuliskan secara spesifik berapa frekuensi sinyalnya. Kalau FM radio di radionya Yuda itu kan ada kan dari 80 sampai 108. Berapa sah? 20.000. Berarti 20 kHz ya. 20 kHz. Nah itu sinyal ultrasonik. Kalau berapa, Bang? Inframerah, Bang. Frekuensi sinyal inframerah berapa kilohertz atau berapa megahertz? 1011 sampai 1014 hertz ya. Berarti 111 kilohertz ya kurang lebih ya. Jadi 100 kali 20.000 ya. Deh. Nah, itu ya, beda frekuensi jadinya. Tapi kalau itu berupa sinyal suara, kalau ini berupa sinyal cahaya, ya, beda tuh. Sebenarnya kalau misalkan frekuensinya sama pun, kalau dia beda media itu juga sebenarnya tidak saling mengganggu. Nah, kalau misalkan yang saling mengganggu sekarang misalkan seperti Bluetooth dengan WiFi itu. Bluetooth itu kan frekuensinya kurang lebih sama tuh kayaknya tuh. Berapa dah? 2,4 giga ya? Kalau tidak salah. Jadi cuma sambil dicari nanti. Saya mohon maaf tidak sempat carikan frekuensi-frekuensinya. Maka tadi saya tanya ke Iqbal dan Aisyah. Nah, kalau WiFi kita kan 2,4. Ada yang 5,8. Ada yang 3,3. Tapi yang 3,3 ini jarang nih di pasaran nih. Yang umum itu adalah 2,4 dan 5,8 atau 5 GHz orang nyebutnya ya. Modem-modem sekarang itu kan dia sudah pakai frekuensi 5 atau 5,8 giga itu. Dan satu lagi yang sekarang yang ada di tembok itu juga. Itu 2,4 kalau tidak salah giganya. Berapa, Bang? 2,4 giga Bluetooth ya? 4 giga? 2,4 giga. Makanya Bluetooth itu kadang-kadang terganggu oleh sinyal di sekitarnya. Dia tidak bisa terlalu jauh jaraknya karena memang di sekitarnya itu banyak frekuensi yang serupa itu jadi. Nah, sekali lagi tadi untuk mendeteksi jarak satu dengan media inframerah ini. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah dipancarkan dan dipantulkan kemudian diterima gitu ya. Beda, kurang lebih seperti itu kalau mengukur jarak. Beda halnya nanti dengan kalau kita mengukur jarak dengan menggunakan sensor optik atau kamera ya. Itu beda lagi nanti. Nah, nanti ada banyak metode yang digunakan di situ. Kalau penelitian saya yang terakhir itu bukan yang terakhir, maksudnya yang di UGM itu menggunakan kamera yang stereo, kameranya 2, kiri kanan. Jadi saya letakkan kamera itu seperti halnya dua bola mata ini. Jaraknya sama sekitar 7 cm antara titik mata kanan dengan mata kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kemudian ada perhitungan-perhitungannya sehingga saya juga bisa mengukur jarak saya ke Ridho, saya ke Yuda, saya ke Yogi misalkan atau saya ke Novis itu atau ke Parabis itu. Ada ini. Ada perhitungan matematisnya. Makanya saya waktu ditanya di Jogja oleh dosen itu, kamu ini melakukan apa di penelitiannya? Saya bilang ini komputasi, Pak. Komputasi itu kan bahasa Indonesia artinya menghitung gitu, menghitung. Ini ngitung aja. Jadi yang ditemukan di penelitian saya itu kan metode untuk mengukur jarak menggunakan kamera stereo. Itu aja. Sederhana itu, mengukur jarak aja. Padahal orang bisa mengukur jarak dengan penggaris, dengan sinyal ultrasonik gitu ya. Tapi bedanya nanti dengan menggunakan kamera itu mengukur jarak itu lebih akurat dibandingkan dengan kita mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik. Karena sensor ultrasonik itu kan dia punya apa namanya jalurnya. Lebar sudut pengukurannya. Inframerah juga lebar sudut pengukurannya ada. Misalkan kalau mata kita itu ya, itu kan bisa ngelihat hampir 180 derajat gitu kan. Mungkin 150 derajat ke atas gitu. Jadi saya bisa ngelihat Novi dan Parabis sekaligus gitu di saat ini. Pada saat saya menghadap ke depan itu. Tapi saya juga bisa melihat keduanya di kanan kiri. Kalau inframerah itu tidak bisa. Dia terbatas ada sudutnya. Ultrasonik juga ada sudutnya kalau tidak salah sekitar 30 derajat. Jadi kalau saya arahkan ke sini, saya hanya bisa mendeteksi bisa. Paling banter saya bisa deteksi Iqbal, tapi saya tidak bisa deteksi jaraknya si Ridhani dan juga Novi di situ, nggak bisa. Jadi bedanya di situ ya. Kalau kita mengukur jarak itu menggunakan kamera atau sensor, nanti ada sensor optik ya di situ ya. Dan kita menggunakan inframerah dan atau apa tadi ultrasonik, itu bedanya. Nah, dan kalau kamera itu kan semua informasi terlihat jelas, warna, tekstur gitu ya, termasuk tadi jarak juga itu bisa diambil dari situ semuanya. Tapi kalau misalkan ultrasonik ya hanya jaraknya aja. Kalau inframerah tadi, kalau kita pantul dan terima lagi itu hanya jaraknya aja.
Tidak bisa kita mengetahui kalau yang tadi saya ukur ke situ itu deteksi jaraknya si Rido apa si Rizky gitu, apa Rifai gitu. Tidak bisa dia bedakan. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan sensor kamera, itu sekaligus saya bisa detek itu mukanya Rifai, itu mukanya Yuda, itu mukanya si Yogi misalnya, itu bisa seperti itu. Karena penglihatan di sensor optik itu lebih kompleks gitu ya. Namanya juga penglihatan ya, tidak hanya sekedar satu besaran tertentu. Baik, kita lanjut dulu. Nah, kita masuk sekarang ke optical. Ini tadi sudah saya singgung ya. Bedanya optical dengan proximity biasa. Pernah tahu CCTV? Apa ya CCTV ya? Ada yang punya di rumah? Sa? Punya? Esa punya CCTV? Ada. Di setting pernah tahu settingan untuk motion detection nggak? Nanti dia cari tahu ya. Itu CCTV yang tidak bisa bergerak ya? Atau bisa bergerak? Bisa bergerak. Nah, nanti sambil dicari tahu biar nanti punya pengalaman selain apa yang ada di kelas atau di kuliah gitu. Karena kalau saya CCTV di rumah saya itu kan kalau saya beli itu saya utak-atik sampai saya paham apa yang ada di situ. Termasuk dia nyimpannya seperti apa, misalkan di program nyimpan hanya waktu tertentu, misalkan berapa kapasitas maksimalnya. Kemudian dia bisa deteksi apa saja, bisa mode malam apa mode siang aja, bisa mode warna apa mode apa namanya black and white gitu kan. Itu ada mode-modenya tuh. Nah, kalau di CCTV yang Aisyah punya itu saya kira ya karena dia katanya bisa bergerak, itu ada namanya nanti motion detection. Tahu ya, deteksi gerakan ya. Ya Bal ya, Bal. Gimana Bal? Cara kerjanya Bal? Kalau ada gerakan, kemudian dia mengarah ke situ biasanya ya. Bukan, maaf. Itu motion tracking namanya. Kalau motion detection, kalau ada gerakan dia ngerekam gitu aja. Beda ya. Bedakan nih antara motion detection dengan motion tracking. Bisa bedakan? Perlu ditulis nggak? Nggak perlu ya, nggak usah ditulis ya, bayangkan aja ya. Motion tracking dengan motion detection. Jadi kalau motion detection itu kan mendeteksi gerakan. Kalau ada gerakan, kameranya Aisyah itu akan merekam. Itu kalau diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, dia akan merekam terus. Tapi kalau motion tracking, selama ada orang yang bergerak, dia akan menyorot ke situ. Oh sana yuk, ajan ya. Bentar lagi ya, sebentar. Kalau Yogi bergerak, kemudian dia menuju ke situ. Selama di sini tidak ada gerakan, dia menuju ke situ terus. Tapi kalau misalkan di sini bergerak, di situ diam, ke sini arah kameranya ke sini. Baik, karena sudah ajan, saya percepat dulu ya. Yang nomor 9, ini paling gampang adalah GPS namanya, aplikasinya. Dah itu aja, cukup. Gak usah yang lain-lain, itu terlalu panjang urusannya. Sebenarnya ada macam-macam di situ ya. Ada rotary encoder, ada potentiometer, tapi nanti aja kita bahas itu lebih jauh di aktuatornya nanti. Ini tadi yang gas ya. Kalau di mall, biasa ke mall. Nah, ya. Pernah lihat nggak di atapnya itu ada sensor asap? Biasanya dia sudah agak lorong-lorong ke toilet biasanya. Ada. Sekitar toilet atau pintu masuk itu biasanya ada toiletnya. Nah, itu di sekitar itu biasanya ada. Di sekitar toilet itu ada sensor itu. Kemudian biasanya ada hidran pemadam kebakarannya. Nah, sensor yang ada dipasang di mall-mall biasanya itu adalah deteksi gas. Kalau tapi jangan nanti ditangkap satpam ya. Jangan coba-coba ya misalkan bakar kertas gitu kan, dekatkan ke sensornya yang di atap atau di plafon itu, nanti dia akan bunyi. Nanti satu mall ribut orang itu gara-gara satu sensor itu, karena dia tahu bunyinya kan, bunyi kayak pemadam kebakaran. Ya kalau di kampusnya dulu saya di UGM itu kan ada pintu darurat, ada tangga darurat. Jadi sesekali kadang-kadang diaktifkan itu si sensor untuk sekali-kali mengetes itu kan, sensor ini berfungsi apa enggak? Jangan-jangan oleh kontraktornya hanya gimmick aja gitu kan, dipasang tapi tidak berfungsi. Jadi sesekali dicoba kadang-kadang, coba di asap gitu, kemudian bunyi kan sensornya kan, tapi ya, warganya diberitahu bahwa ini ada latihan mencoba sensor gitu. Jadi tolong keluar lewat tangga dan atau pintu darurat. Lift dilarang digunakan pada saat terjadi kebakaran ataupun bencana seperti itu.
Karena kalau di Jogja itu kan gempa itu sering, tapi kebakaran alhamdulillah jarang. Kalau gempa itu kan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang saya pernah juga lagi sholat Jumat di masjid, eh, khotbah lagi berlangsung, gempa itu lampu gurang-guyang gitu. Saya masih diam aja, orang-orang pada udah keluar lari gitu. Tapi alhamdulillah habis itu hanya beberapa detik aja ya gempa, tidak sampai yang parah. Baik, lanjut aja dulu nih. Pernah lihat di jalanan itu ada indikator kualitas udara, nah nggak? Ada ya. Nanti saya sekali jalan ke Banjarmasin itu ya, dekat Masjid Sabilal Muhtadin itu ada taman kota, di situ ada ini, ada environment satu. Jadi kadar CO2 berapa, kadar karbon monoksida berapa. Ada, saya tidak hafal gas-gasnya di situ. Lanjut lagi. Sebenarnya agak jauh ini, tapi ini ada di kompresor AC mobil. Ini sensor ini. Jadi kalau dia diberi tegangan, maka dia akan jadi magnet. Kalau jadi magnet, maka dia akan memutar kompresor. Jadi ini ya, namanya magnetic clutch kalau di bahasa orang AC. Ini berputar ini ya. Ini kompresor ya. Ini ada magnetic clutch-nya, ini berputar terus. Kalau mesin dihidupkan dia berputar terus, tapi dia tidak memutar kompresor. Kalau dia diberi tegangan dia jadi magnet. Kalau dia jadi magnet dia akan tersedot ke sini. Kalau dia tersedot ke sini, maka kompresor ini akan ikut berputar sesuai putaran mesin. Jadi kompresor AC itu berputar sesuai putaran mesin. Nanti pada saat dingin di dalam ruangan kabin mobil itu sudah cukup, dia akan memutus lagi. Karena kalau berputar terus, ininya panas, kompresornya juga akan cepat rusak jadinya. Makanya nanti di dalam mobil itu ada nanti sensor temperaturnya juga. Di AC itu kan seperti itu rata-rata. Di sini juga ada di AC. Baik, saya tidak lanjutkan lagi. Ini ada sensor yang lain. Kita akan lanjutkan materi aktuatornya ini contoh dulu ya. Saya lewati aja karena sudah ajan. Nah, ini sensor ultrasonik. Nanti kita minta belikan yang ini. Tapi nanti saya coba bawakan juga yang harganya di atas ini ya. Ini kan kalau tidak salah harganya mungkin 30 sampai 50 ribu lah paling. Nanti saya bawakan juga yang harganya di atas 400 ribu itu. Kita bandingkan hasilnya seperti apa ya. Mengukur benda yang sama jaraknya, kemudian nanti hasilnya seperti apa. Konsistensinya seberapa bagus. Tapi untuk keperluan pembelajaran dan di praktikum di kelas, saya hanya minta ini. Tidak minta yang mahal. Karena nanti kalau yang mahal itu nanti bisa jadi kampus akan berpikir 2 kali untuk membelikan. Kalau yang murah ini tidak masalah. Insya Allah. Ini contoh temperatur sensornya, dipasang di AC biasanya. Kalau ada yang pernah perhatikan tukang AC, membersihkan AC itu kan ada yang dicabut nanti di kisi-kisi yang ada di, ini kan dibuka, kemudian ada yang dicabut di situ. Itu ini sensor ini yang dicabut. Karena dia kan ingin menyemprot membersihkan itu. Ini harus dilepas dulu. Dan biasanya dipasang di kipas angin juga ada. Ini contoh yang lain ya. Ini sensor gerakan ini. Terakhir mahasiswa Civic Banjarbaru bimbingan saya yang menggunakan ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya orang di toilet. Tapi ini bukan negatif ya maksudnya. Karena dia tujuannya untuk mematikan dan atau menghidupkan lampu di toilet. Karena toilet di bawah itu ya selalu hidup kan lampunya kan. Nah kalau dia itu dipasangi, dia uji cobanya di kos-kosannya. Saya tidak tahu persis kos-kosannya di mana di Banjarbaru sini. Jadi dia coba di foto gitu kan oleh dia. Kalau misalkan ada orang yang di dalam, mohon maaf ya, di dalam toilet itu, maka nanti dia akan mengirimkan sinyal ke mikrokontrolernya. Itu bukan kamera ya, itu namanya sinyal inframerah sebenarnya. Jadi kalau misalkan sinyal inframerahnya itu dideteksi di dalam ruangan itu, kemudian ada gerakan ya terdeteksi, maka dia akan tetap menghidupkan lampu yang ada di dalam toilet situ. Tapi kalau misalkan orang itu sudah keluar dari toilet, kemudian dalam beberapa menit tidak ada gerakan di dalam toiletnya, maka dia akan matikan. Nah, dia menghitung secara ekonomis itu sudah menghemat beberapa puluh ribu setiap bulan untuk satu toilet gitu ya, yang ada di kos-kosannya dia. Jadi kalau misalkan kita bayangkan ada di mall gitu ya, ada sekian puluh toilet misalkan, kalau dipasangi itu maka akan hemat berapa rupiah listrik yang bisa dihemat itu dengan cara itu. Jadi itu yang dulu dibuat, sudah ada publikasinya, sudah mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu penelitiannya itu sudah selesai.
Awalnya itu ingin menguji coba di sini di kampus, tapi entah kenapa mungkin kalau di kampus agak sulit gitu kan. Memasang alat segala macam uji cobanya. Akhirnya dia coba di kos-kosannya. Ada beberapa toilet di kos-kosannya, tapi dia pasang satu. Dia coba, dia fotokan, dia demokan itu, di video kan. Ada. Nah ini kita bahas minggu depan aja ya. Saya kira itu dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Yogi? Ridho? Rizky? Rifai? Lupa? Iqbal? Nanti saya hafalin lagi ya, sedikit-sedikit. Baik, saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau agak belibet tadi, kalau tadi bahasa Inggrisnya juga saya tidak terjemahkan secara baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan dengan kondisi sehat walafiat, panjang umur semuanya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira ada, kalau nanti ada tugas mungkin saya kirimkan aja ya. Tapi sementara nggak dulu lah, daripada mereka tugas itu perlu waktu juga ya. Nanti lah, nanti ada tuh. Kalau itu yang iya, itu yang murah. Baik, saya kira itu dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Absen sudah saya buka, silakan absen secara online. Ya, sama-sama. Ya. Ya, sama-sama.